Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na darajatana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha na'im ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim Ahad Enjang rahimakumullah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji lan syukur monggo boten bosen-bosen tansah kita aturaken wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kanthi rahmat lan kemurahanipun. Alhamdulillah kita sami enjang menika dalam keadaan sehat ya. Mugi-mugi Allah taala terus berkenan melimpahkan nikmat dan nikmatnya dumateng kita sami, wabil khusus nikmat sehat ya. Yang hari ini sehat ini malah jadi dagangan ya Pak ya. Komoditas yang luar biasa ya Pak ya. Orang ngopo-ngopo diuber-uber kan, suntik kan, macam-macam ya Allah. Wis jarene miskin malah dingko-engko ya Pak ya. But gawe ra entuk, kumpul-kumpul ra entuk. Nggih. Minyake regane larang. Ngumpul-ngumpul pengajian ra entuk, bar untel-untelan rebutan minyak entuk. Wah, inilah Bapak Ibu, betul-betul hari ini kaum muslimin sedang dilanda fitnah yang luar biasa besarnya Pak. Milo kita sami kados enjang menika ngumpul-ngumpule wong soleh niki mesti kudu kita tingkataken malih Pak. Kumpule wong soleh niku niki lantaran dadi ompane rahmat lan berkah Gusti Allah. Gitu. Alhamdulillah ini bertemunya wong kang soleh kumpulono sehingga fitnah terhadap kaum muslimin hari ini yang bertubi-tubi ini, Masya Allah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala paring piwales yang lebih baik. Ngoten nggih Pak ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo kita lajengaken kajian kita. Saya temanya adalah fardul muslim, masih kepribadian muslim. Pagi ini memasuki bagian yang ke-10 ya. Fardul muslim bagian yang ke-10 judulnya adalah al-amanah. Sebuah kata yang tidak asing dalam kehidupan kita, amanah, amanah, dan amanah. Tapi prakteknya yang menjadi asing, ya Pak ya.
Sesungguhnya ngeten Pak, ini tema ini singkat sekali kalau kita bicara amanah. Bicara amanah itu adalah berbicara tentang keamanan. Karena amanah itu berasal dari kata-kata amanah. Aminah ya, ditulis amin yang berarti aman. Ya, kemudian wal amin, bicara amanah adalah bicara kepercayaan, bicara keamanan, bicara kepercayaan. Yang ketiga, bicara amanah itu bicara tumakninah, yaitu ketentraman. Mula wong Islam itu diajari amanah, tegesnya apa? Supaya uripe ki aman, terpercaya dan tentram. Tumakninah artinya ayata wal itminan, artinya hidup yang penuh dengan ketenangan. Itu kuncinya amanah. Maka bicara amanah memang begitu, ya. Ajaran Islam dihiruk pikuk dunia modern yang banyak dilupakan. Bahkan di saat melanggar pun nyaris tak terasa, adalah amanah namanya. Gitu ya, amanah namanya. Padahal amanah merupakan sifat seorang mukmin yang sangat agung, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak beriman bagi orang yang tidak amanah. Nggak saya tulis, tapi tadi sudah saya baca karena lambarannya penuh ya Pak ya. La imana liman la amanata lahu. Ora ana iman neng swiji atine wong nek wong kuwi ora amanah. Inilah pesan Nabi ya. Maka harus betul-betul dipahami bapak-bapak, ibu-ibu dengan baik. Amanah secara bahasa, kita mulai ini pengertian amanah, yaitu berasal dari kata, bacanya dari kanan ya Pak ya, amina fi'il madinya, ya'manu fi'il mudhoreknya, kurang strip juga itu. Amina ya'manu amnan ya. Ada yang menulis aminan ya, ada Pak Aminan itu spesialis jantung serakin ya, sebutannya Pak Amin iya, karena orang amanah berarti ya. Yang berarti adalah jujur, terpercaya. Lawan daripada amanah adalah khianat. Dinamakan aman karena orang akan merasa aman apabila dia menitipkan sesuatu kepada orang yang amanah. Amanah ya tahu. Amanah menurut terminologi itu artinya fil istilah. Fistilahil Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah, seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia sendiri seperti titipan harta, itu namanya amanah. Bahasa aslinya al-amanah adalah adaul hukuk wal muhafadhah 'alaiha. Itu yang paling populer dalam istilah ya. Jadi adaul hukuk itu menunaikan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban di hadapan Allah maupun ini kewajiban terhadap sesama makhluk Allah, wal muhafadhah 'alaiha, dan terus dijaga ya amanah tadi, kewajiban tadi, titipan tadi dengan baik. Itulah definisi asli al adaul hukuk wal muhafadhah 'alaiha ya. Maka saya sabik ini yang tampil di dalam kitab fikih sunnahnya mengatakan amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada yang berhak menerimanya,
baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan terhadap sesama, ya Islamuna, maaf, bukan fikih sab. Itulah pengertian yang disebut yaitu amanah. Yang kedua, perintah beramanah. Jadi siapa yang memerintahkan beramanah? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata. Kalimat intinya sampai di situ. Saat temene Allah taala tenan merintahke kowe kabeh supaya amanah. Belum saya contohkan karena nanti bentuk-bentuknya adalah di belakang. Kemudian ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina. Saat temene amanah ini dening Allah Subhanahu wa taala pertama kali ditawarkan kepada langit, tidak mau, kepada bumi nggak mau, lalu ditawarkan kepada jibal. Jibal itu gunung, sama nggak mau. Kenapa? Saking beratnya yang namanya amanah ini. Fa'abaina, langit, bumi dan gunung menolak. Belum mboten mampu ya Allah, gitu ya. Ayahmilnaha, untuk mengembannya. Wa asfaqna minna, kemudian wa hamalahal insan. Akhirnya amanah ini diberikan kepada manusia dan manusia sanggup. Kenapa kok sanggup? Innahu kana dzaluman jahula. Karena manusia itu dolim, suka aniaya, jahula, dan manusia itu bodoh, jahil. Kok ada orang kadang-kadang petita-petidi, ya dah. Al-Quran menyebutnya kamu itu manusia jahil, gitu ya. Diberi amanah juga mau, gitu. Inilah pesan Allah. Kemudian di dalam hadis yang pertama riwayat Imam Ahmad, cukup saya tampilkan satu nih, ada di plat saya banyaknya. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara, jika 4 ini ada di dalam fika, di dalam dirimu, tegese awake dhewe duwe sifat-sifat 4 iki, fala alaika ma fataka minad dunya, engkau tidak akan merugi, ya, walaupun kehilangan dunia. Ya Allah, luar biasa pesan Nabi. 4 hal jika ada di dalam dirimu, engkau tidak pernah akan merugi walaupun kehilangan dunia. Lan dunya kok gondeli kok ngopo, nek mati ra urung ya wis ilang ya Pak ya. Sekalipun kamu kehilangan dunia. Apa bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama adalah hifdzu amanah, yaitu menjaga amanah. Ini menggambarkan kemuliaannya yang luar biasa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai digambarkan seandainya kue kehilangan dunia, ora bakal rugi sok nek ngarsane Gusti Allah. Wasani wasidqun hadis, ya. Sidqun hadis artinya berkata yang jujur, ya. Enggak usah dikatekke istilah modern yang jarene oh nek kowe jujur ajur, ya ndak? Nek ngere kowe salah ya iso bunga-bunga. Jadi nek pengen bunga kon salah. Nek jujur ajur, ya Allah. Sing jujur ajur, sing bunga, sing salah malah bunga-bunga. Itu bahasa setan namanya. Wa husnul khuluq. Yang ketiga, kemuliaan di hadapan Allah itu namanya berakhlak mulia. Dan yang keempat, wa iffatun tu'mati, wa iffatu tu'mah, ya, yaitu menjaga makanan yang haram. Artinya iffah sebenarnya
Yang paling inti bahasa iffah. Iffah itu basa Jawane wong sing perwira, orang geragas marang urusan dunya. Orang desa itu bilang katanya tukmis, anggere wis ngerti bangsa enek dunyane walah elek klintar kayak kucing keluwen kae Pak. Itu namanya wong tamak. Orang seperti itu enggak punya harga diri. Ya. Saudara-saudara kita hari ini sering dibikin seperti itu, dibikin itu Pak, minyak ditimbun di mana-mana bertonton. Orang kita ini coba tamaknya, ibu-ibu itu loh Pak, ya rela berjam-jam untuk mendapatkan apa Pak? Saya lihat di TV, ya Allah, panjenengan untuk keringanan berapa tobu, ya dah 2.000 perak per kilo sampean dapat 2 liter berarti 4.000, rela narno ngantri itu bentuk tamak yang kadang-kadang lepas kontrol. Biyen rene minyak yo malah sehat-sehat ya Pak ya. Sing sepuh-sepuh wis gak dipepes ngono kabeh ya Pak ya. Godhog ngono udah. Ojo sampe melok-melok sing kaya ngoten niku Pak. Ya Allah, kadang-kadang iki jane iki digawe apa tenanan ya Mbak ya. Kok ribut jarene ekonomi rakyat kita ini sudah kelenger ya Pak ya. Kok kabeh jadi larang gitu. Ngono jek diuya-uya wae kon suntik ngene. Ya. Apa karena mau menjelang Ramadan ya Pak ya, daging naik ya Allah, cuma mau makan lauk wajib, padahal lauk wajib ya Pak ya. Di kita ini ada lagu wajib, ternyata ada lauk wajib Pak. Karena lauk wajib Bu tahu tempe aling ngeres men ya Allah dunia harum tahu tempe kok ya Allah. Ini Pak. Jaga bapak-bapak, ibu-ibu ketamaan. Ya, lawan daripada sifat tamak itu namanya iffah. Maka wa iffatun. Dalam bahasa akhlak ada akhlak yang sangat amat terpuji tapi tidak populer, namanya iffah. Makanya ada ibu-ibu yang memberi nama putrinya Iffah, pakai ain, Iffah. Ya, Iffah itu bahasa Jawa nih paling indah, namanya perwira. Ya, lebih baik lapar daripada harus mengorbankan akhlak, melok ubur-uburan gitu ya Pak ya. Ngantri berjam-jam di bawah terik matahari untuk dapat minyak goreng 2 liter sampai nenek ngomah nah bayamnya mau jenengan godhog ya Pak ya, kemudian kelapa parutnya dikukus arek ngono dadine apa Bu, gudangan wis rampung dahar wareg sing ngantri minyak rong entuk sampean wis ngorok terus sehat ya Pak ya. Ya biar kalau lah terus biar diambil saudara-saudara kita si miskin wis ngoten mawon. Wah, nek ra melok kono berarti wonge sugih. Wis ngono aja. Doa kok ya Pak ya. Kita ini diajari miskin, orang lain ketawa-ketawa. Orang Indonesia minyak aja ngantri tempe, ngantri cabai, ngantri. Nanti gimana gitu aja? Katanya kumpul-kumpul pengajian rai untuk baru weleng-welengan rebutan minyak radia pak monggo wis gerakan godhog dan pepes ya Pak ya. Alah susah-susah godhog wae ya Bu ya. Pak sama melok ngantri, kanthi ngantri umpama nggo ngaji mah entuk sak jus Pak sampean. Bener Bu? 1 jus nggo turu wis entuk pirang ngorokan. Sehat ya dong.
Nanti kalau banyak minyak katanya kolesterol. Iya. Dulu masa kecil kan tidak pernah pakai minyak, ya Mbak ya. Kabeh direbus sama dipepes. Di Jepang itu ada satu distrik, saya lupa namanya Pak. Itu tidak pernah kenal goreng, nggak pernah kenal apa namanya Pak. Distrik itu kalau kita kampung ya Mbak ya. Terkenal, umurnya paling panjang di dunia penduduk di situ. Rata-rata 125 tahun sampean. Itu kata kuncinya, nggak pernah makan yang namanya gorengan, nggak pernah makan makanan yang dingin, dan nggak pernah makan makanan yang panas. Sampai usia sudah di atas 100 tahun. Untungnya utuh Pak we. Berakot telo godok lu. Berakot. Ayo awake dhewe sing orang kita Pak 100 tahun digeke gethuk sing rada kentul ngono. Oh gethuke ora mlemplong nang perut, malah untune sing melok metu. Nancep katut itu. Kenapa kita terbiasa wah minum kalau enggak panas enggak biak katanya ya. Nanti kalau sudah panas enggak pakai es enggak segar. Makanan kalau nggak digoreng sehingga rela ngantri. Ya Allah, monggo kita menjaga akhlak Islam iffah. Kalau dikurangi kita yang tidak ngantri kan alhamdulillah, yang berebut tambah sedikit gitu. Wes memberi kesempatan orang lain berarti ya sedekah. Ngerti ya Pak ya? Wes jatahku meen ngono ya Pak ya. Lah sampean arep ngendi? Aku arep ngaji gitu. Wow, indah luar biasa nggih. Itulah yang namanya iffah. Jadi iffah ya. Para sebagian orang-orang muhajir yang hijrah dari Rasulullah dari Makkah ke Madinah, setelah di Madinah tidak semuanya jadi orang kaya. Ada beberapa orang yang miskin. Tetapi dia nggak pernah menampakkan kemiskinannya, nggak pernah ikut antri minyak goreng. Iya ya, karena pandai menjaga sifat iffah, sehingga tidak diketahui kalau dia orang miskin. Mereka bukan dia, ya toh? Akhirnya apa? Akhirnya sampai diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, sehingga orang-orang kaya agak ngerti, oh tiba saudara-saudara kita adalah para orang-orang miskin. Nggak ngerti sampean, ya, bukan kayak kita. Kalau mau ada pembagian apa Bu? Wapal kabeh ngantrine dhisik dhewe ya ta. Nek jak salat jamaah ngantrine kali dhewe ya Pak ya. Akan bapak-bapak jangan kan salat jamaah Jumat ya ta. Kemarin saya terangkan di Karanganyar itu ada kan membaca kitab, di dalam kitab itu namanya Adabul Jum'ah. Itu kan diantaranya namanya Yaumul Jum'ah itu Sayyidul Ayyam wa Hijjul Fuqara wa Idul Masakin. Saya terangkan, hari Jumat itu hari istimewa, hajinya orang-orang fakir ya, dan hari rayanya orang-orang miskin. Ini Jumat ini hajinya orang-orang fakir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ditakdirkan hari ini fakir, aku ngono. Kaji wis ra iso, Jumatan telat terus. Kaji ra iso, Jumatan malah telat. Wong Jumatan iki kajimu, aku ya ngoten kene. Maka nek urung sisa tindak kaji ki le Jumatan sing sregep luar mangkat Jumatan wanggire mangkat malah teko mboke. Bu, imam wis adzan. Tak kandhani ibu-ibuke, wah entek enek bapak-bapak arep Jumatan kok teko, Bu iki mang wis adzan. Jawaban Bu, wis bubar ngono. Rampung sisan iku. Lho, Pak ngapusi ora ngapusi kuwi. Sampeyan jawab wis bubar iki wong kuwi malaikate ning ngarep nek nggon lawange masjid ya wis bubar kok. Ayo lho. Setiap Jumat itu setiap pintu masjid dijaga oleh para malaikat.
sampai jalasal khotibu alal mimbar. Benar Pak ya? Sampai seorang khotib duduk di atas mimbar. Kalau si khotib sudah duduk di atas mimbar, malaikatnya wis bubar, bukune wis di. Nah, mula kuwi bapakku anggere teko mbok wis adan, wis bubar ngono. Serampung cepet ya. Wis kaji angeling ini wis 3 tahun ora mangkat ya jak Jumatan telat terus ya. Selak gedisian mati aku yang ngoten. Apa dikira tahun ini masih ada berangkat haji? Tampaknya dari Saudi masih belum memberi izin lagi Pak Ketoy. Kemarin yang pulang umroh saja malah susah luar biasa kok. Iya susah. Yang sini nggak boleh kunjung sana, nggak boleh turun dari bis, turun. Masya Allah, bayarnya mahal, raiso bobo. Bermulai susah. Ya, saya diceritain kemarin yang pulang. Ya. Haji belum ada. Ya Allah, engkang sepo-sepo harapannya tahun ini berangkat nih Bang nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Ning ketoke kok ya urung mangkat meneh Ibu. Kenapa toh Pak? Saya nggak tahu iki. Apa ya memang belum diizinkan kayaknya enggak, atau memang duitnya wis entek. Ya, kita nggak tahu gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Nah, inilah selanjutnya bagian ketiga, inti isi daripada materi, macam-macam amanah. Selama ini kalau kita bicara amanah itu taunya itu nek tonggo nitip kunci. Iya Pak ya. Supaya tahu ini amanah itu luar biasa Pak banyaknya. Macam-macam amanah. Yang pertama amanatut tauhid. Ya. Beriman kepada Allah, meyakini dini Gusti Allah menika zat yang maha khalik, zat pencipta segala sesuatu. Bila Allah subhanahu wa ta'ala itu Rabbul Alamin, meyakini seperti ini adalah bagian daripada amanah. Namanya amanatut tauhid. Ya, iman kepada Allah adalah amanah. Iman kepada Allah adalah fitrah. Fitrah itu naluri Pak. Nyun ngapunten tidak tertulis Indonesia. Jadi naluri yang diberikan Allah kepada manusia sejak manusia ada di dalam kandungan ibu, ya. Maka di situ surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Inti amanahnya panjenengan garis bawahi dari kalimat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, ayat lengkapnya memang dari atas, wa id aqada rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Fulan, apa aku ki dudu pangeranmu? Qalu dibentuknya jamak. Kita semua, kita sedaya rumiyin wonten ing perut ibu sama-sama jawab bala syahidna. Inggih ya Allah, kula nyekseni bilih namung panjenengan pangeran kula. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an ada ghafilin. Supaya ini benar-benar jadi saksi sampai besok dina kiamat. Ora entuk awake dhewe gawe alasan etok-etok lali. Makanya ini namanya amanah. Itulah maka setelah kita lahir, dulu lahir pertama kali tandane napa Bu? Bapak ra ngerti kok jawab ngono. Sing lahir ke ibu kok ya. Napa Bu? Nangis. Kenapa bayi lahir nangis? Itu dalam psikologi sampai ditulis itu. Profesor Dr. Zakiyah Darajah almarhum itu membuat pertanyaan, mengapa bayi lahir nangis? Jawabannya karena ingat akan janjinya yang telah ia sepakati waktu di dalam perut ibunya. Sakwise aku metu
metu kenal donya ira-kira iso ngleksanake amanah iki tenan apa ora. Mula wong kuwi nek wis kenal donya mung dibagi dadi loro. Mungkin nek wis lahir di dunia hanya ada dua golongan. Siji golongan namanya muslim, dari kata aslama yuslimu islaman wa huwa muslimun, yaiku wong sing pasrah dumateng kersane Gusti Allah, itulah orang yang membawa amanah. Yang kedua namanya kafir. Ada Islam sama kafir tok. Kafir itu dari kata-kata kafaro yakfuru kufron, artinya nutupi. Nutupi apa? Nutupi janji, nutupi amanah. Biyen kowe iki wis janji ning ngarsane Gusti Allah, bilih ora ana pangeran kejaba namung Gusti Allah. Lah bar ngerti donya nek gula ke legi garam ke artinya ngerti indahnya dunia, lajeng ditutupi janji kuwi mau. Karena ditutupi, nutup niku, ini gelas, ini namanya buka. Kalau saya gini ini namanya kafar tuh. Saya menutup gelas. Nutup. Kafir itu artinya nutup. Nutupi janjine karo Gusti Allah. Bile dheweke biyen wis janji ora ana pangeran namung Gusti, kejawi namung Gusti Allah. Loh, malah bar tekan donya ribet. Pangeran kok siji, wong luwih saka siji jek luwe, tambah loro. Setelah jadi dua, engko nek musim udan piye iki nyatane ngendi-endi banjir, tambah nek telu. Oh, tambah lagi papat, tambah lagi 5. Ya toh, persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Ketika membawa patung dari Yaman satu, rumangsane ancar, langsung tambah. Tuhan kok cuman satu, tambah 2, 3, 4, sampai akhirnya berjumlah 360 patung yang mengelilingi Ka'bah pada waktu itu. Mengapa sampai 360? Namanya jumlah hari dalam 1 tahun. Karepe ngono nek njaluk karo pangerane, nek kepleset siji mesti jek enek sing nyantol siji. Lah jumlah setahun kok. Jadi Tuhan untuk permainan, itulah namanya kafir. Milo di hadapan Allah menungso ki mung eneng loro, karo enggak Islam ya memang ngoten niku tauhidnya. Ini harus kita pegang erat-erat. Kenapa? Ini amanah. Ya toh? Kepleset ini semuanya bubar, bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah yang namanya amanah tauhid, amanatut tauhid. Yang kedua yaitu amanatul ibadah. Ya, ibadah hanya kepada Allah merupakan bagian dari amanah yang harus ditunaikan, karena ibadah merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Ya, jadi ini ibadah itu adalah amanah. Jangan cuma baru dengar adzannya kadang-kadang kita sudah sambat. Lah wis adzannya. Ya itu gara-gara sampean suka sambat krungu adzan saiki ra ento adzane ngono. Masya Allah. Dahulu yang melarang suara adzan itu namanya iblis. Iblis itu nek krungu adzan kupingi gatel. Gatel bingung arti koroki piye, akhirnya melayu sampai ke pentut-pentut. Niki hadis lho Bu ya. Jadi iblis itu nek krungu adzan semua hari sampai ke pentut-pentut. Kira-kira ben iblis ora melayu dong. Terus entuk adzan. Pak Bu bersyukur jadi paringi krungu adzan, ngelekke kita sami dumateng napa? Amanatul ibadah. Oh iki wektune salat. Lah wong diadani kadang-kadang sing begegek ya ya Pak ya. Udah denger adzan malah cek kok wis komat turun ya.
Terus bubar ngono nah. Oh Allah. Ini Pak, amanah ibadah. Jadi amanah ibadah itu adalah, nah tadi kan amanah. Definisinya ibadah itu adalah adaul hukuk wal muhafadzah 'alaiha. Kalau kita sudah yakini bila ibadah itu adalah amanah, maka jawabannya adaul hukuk. Maka mari kita tunaikan. Milo kan ada saudara-saudara kita kalau mau sholat dalam doa, ya Pak, niatnya kan ngantek nawaitu usolli fardo duhri arba'a raqaatin adaan. Oh, di situ adalah pernyataan untuk menunaikan amanah. Tegese ngene, niat ingsun kula salat zuhur tenan ya Allah, iki tak tindake netepi amanatmu dumateng kula. Makanya adaan lillahi ta'ala. Mula ya ora usah dirasani nek krungu-krungu sing ngono ya Pak ya. Awake dhewe kan ora padha kok dirasan-rasani. Itu untuk menyatakan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngoten. Awake dhewe ora pernah kulino ngono ya Pak ya. Tapi itu namanya adaul hukuk. Enggak sampai di situ, wal muhafadzah 'alaiha. Terus dia jaga betul. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, hafidu ala sholati wassolawatil wusta. Jaga tenan sholatmu, apalagi yang disebut sholat wusta, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ojo sholat ki mung nek pendak eling, malah nek sing dat karo nyenge kuwi. Kadang-kadang nyambut guys rewegepe kaya ngono anggere dhewe salat ya sik ya tak salat sedilit wae. Ayo ngono. Sampeyan ra komentar sedilit wis kulino. Sedilit apalagi dikomentari sedilit, dadine setengah dilit. Salat kok mung setengah dilit. Lit. Ya Allah. Ini amanah Bapak Ibu, harus betul-betul kita tunaikan. Ya, jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Kalau kita sudah tahu amanah, maka konsepnya menjadi gini Pak, sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kalau sholat itu sebagai kewajiban, maka yang lahir beban, krungu adzan sambat, bener? Tapi kalau sholat itu sebuah kebutuhan, urung adzan wong nyat wis butuh. Ini yang harus kita tegaskan. Mengapa? Karena itu amanah. Ibadah itu amanah yang telah diamanatkan Allah kepada kita sejak kita diciptakan. Maka firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mekaten Pak. Yang ketiga adalah yang mana amanatun nafs, amanah diri sendiri. Diri kita sendiri ini adalah amanah yang harus dijaga. Yakni apa? Dengan tidak melakukan sesuatu kecuali yang paling baik dan paling bermanfaat bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai wong Islam ya benta awakku. Olehmu gawe awak kapan? Wong enek wong sing dipuakani oke-oke, wong malah lara. Ya oke. Awake dhewe iki mung sak derma napa Pak iki? Ya sak derma nglakoni wis karepe wayang mau dikepiyekno. Ngoten ya Pak ya. Itu namanya harus sadari amanah diri sendiri. Diri kita ini adalah amanah. Karena ini amanah yang harus dijaga. Kalau sakit ya berobat, kalau lapar, kalau haus, capek, wis ngerti kesel nekat jeblok neng dalan, akhirnya bledos ya toh. Klepek kena apa? Pembuluh darahnya pecah. Makanya sampai Rasulullah, wa inna li'alaika bad hakun, temen sak sesungguhnya
ya toh, bahwa pada diri badan kamu sekalian itu punya hak untuk diberi makan, punya hak untuk diberi minum, punya hak untuk istirahat, punya hak untuk bersenang, punya hak untuk apa itu adalah hak yang harus kita jaga dengan baik. Cara menjaganya apa? Yaitu melalui sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup kita dan yang dicintai oleh Allah. Jadilah itulah yang konsepnya khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api wong urip ki wong sing teman-teman migunani kanggo uripe wong liya, dheweke seneng yo ndadekke wong liya juga seneng. Gitu. Ora SMS terus. Saiki zamane WA ya di SMS wae. Napa Pak SMS? Seneng mirsani wong susah. Atau susah mirsani wong aku namanya dengki. Mulai jodoh sering-sering SMS. Itulah amanah diri sendiri. Ya. Rasulullah matur min husni islamil mar'i wa tarkuh ma la ya'ni. Ya Allah, pendek sekali. Saapi-api islami swijining wong ya kuwi wong sing pinter-pinter ninggalke sekabeng perkara sing ra migunani. Ya Allah, luar biasa pesan ini Pak. Hari ini di tengah-tengah tuyul gundul tuyul kotak ya Pak ya. Di tengah-tengah banjirnya tuyul kotak ini, kalau orang ngerti hadis ini Pak, ya Allah, anak-anak kita kalau sudah nyekel ngene niki sampean rasa ngliwet ning aja kok elekke wis rampung. Bener ya Pak ya? Sampean rasa masak sasarate siji oleh dolanan kuwi aja kok elekke, sedina betah kuwi. Lali luwe, lali mangan. Neng bukan nggak lapar, nggak haus. Karena luar biasa ujiannya. Subhanallah, pesan Nabi ini min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Saapi-api islami swijining wong tinggalno saka perkara sing ra migunani manggah uripmu. Ya Allah. Mila, kalau sudah begini bisa mengukur. Ngobrol penting, tapi kalau sudah berkepanjangan, ada batasan. Ngene iki migunani napa ora, namanya malayak nih gitu Pak ya. Kenapa harus dijaga betul diri ini? Dijawab surat Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena kuwabeh besok paningal kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggung jawaban sendiri-sendiri. Ketika mulut ini sudah ditutup oleh Allah, ya. Terus gimana Pak? Di surat Yasin gimana Pak? Ya. Tangan bicara dewe, kaki bicara sendiri, mulut leren oleh ngomong. Ya Allah, inilah namanya amanah diri sendiri. Yang keempat, amanah keluarga. Suami istri dalam kehidupan berkeluarga memiliki amanah dan tanggung jawab yang diembannya masing-masing. Mereka akan ditanya tentang amanah ya dan tanggung jawab itu. Suami punya tanggung jawab, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya Mbak ya. Istri punya tanggung jawab untuk menjadi pendamping suami. Maka dalam bahasa Jawa akhirnya pokoknya dadi wong lanang sing pinter ngayom-ayomi, dadi wong wedok sing pinter ngayem-ayemi. Wenteng Ibu, sampeyan itu tugasnya mau ngayem-ayemi tok. Mula cocok nesu kali bapak. Wong ngayem-ayemi kok nesu ya Pak ya. Bahasa Jawa itu karena amanah. Kalau saling amanah, oh aku ki wong wedok gaweane ngayem-ayemi. Bapak, oh aku ki wong lanang kewajibanku ngayem-ayemi. Duite ijek Bu, alhamdulillah. Nek tekok ki aja duwite entek ngono lho ya Pak ya. Wong ngayem-ayem duwite wis entek lho. Ibu kok tekok sedina duwite entek ping 3 ya ngomong entek terus. Duwite ijek Bu,
Alhamdulillah ijik Pak no. Nek wis bapak ngguyu ning karek sithik ngono ya ta. Ini jadi bapak tugasnya karena ngayomin terus, jangan sampai telat duitnya ibu, tapi ibu jangan suka bikin susah bapak karena tugasnya sampean ngayem-ngayemi. Nek ditekoki duite ijik mang matur ijik sama kantun 1000 perak ya ijik Pak ning wis ra iso nggo belanja karena kewajiban ben seneng ngono lho. Kullukum ra'in, hadisnya agak panjang. Yang kelima, amanatul ilm ya. Amanah ilmu, Masya Allah. Setiap kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam bahasa sosial setiap kita ini diberi kelebihan oleh Allah masing-masing. Ngerti nggih Bu ya? Urusan kuliner masak saja kalau di kampung itu sampai ada si fulan ahli masak ini, si fulan ahli ini, kan ngeten. Ini urusan kuliner. Setiap kita diberi kelebihan oleh Allah ilmu masing-masing. Maka bagaimana kita mengkolaborasikan kita dengan saudara-saudara kita, yaitulah saling tolong menolong untuk saling menggunakan ilmunya. Saya menggunakan ilmu panjenengan, panjenengan menggunakan ilmumu, karena ini sama-sama amanah. Maka ada konsep yang sangat indah, jangan merasa orang lain butuh kita, tapi kita yang butuh orang lain. Nanti ilmu akan saling berjalan semuanya. Masya Allah, itulah Islam, indahnya seperti itu. Amanatul ilm, maka orang yang menyembunyikan ilmu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahullah bilijamin min nar yaumal qiyamah. Barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengangkatnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat kelak. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia itu cuma sedikit. Dari sedikit itu kalau disimpan nanti yang lain tidak dapat dikit. Ya, maka terus kembangkan. Itulah agama kita mengatakan bahwa ilmu itu amanah. Kanjeng Nabi aja matur balighu anni walau ayah, lo sampaikan itu. Nggak boleh ilmu itu disimpan. Dalam kehidupan sosial ada istilahnya ten ya Pak ya. Nek dadi wong apik aja kok nggunggu dhewe. Ya ngeten. Ketok tular, kita ajak orang lain. Kalau kita sudah rajin sholat jamaah ke masjid, ada teman saudara tetangga yang belum, monggo coba-coba kita ajak. Ngeten gitu. Kalau kita sudah alhamdulillah rajin bertolabul ilmi, hadir di majelis ilmu, coba-coba teman saudara tetangga kita ajak. Itu terus. Itulah kemudian yang nomor 6, maka ada amanah lagi. Apa itu? Amanatud dakwah wal jihad. Amanah dakwah dan jihad. Tugas dakwah dan jihad adalah amanah yang harus dipikul oleh setiap kita muslim. Setiap kita muslim. Setiap muslim harus menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Maka perintahnya di surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum. Kalau dalam ilmu nahwunya minkumnya mengputerin ini. Minkum itu dari kata min dan kum. Dalam ilmu nahwu min itu bentuknya macam-macam Pak. Dalam ilmu tafsir ada dua pendapat. Min, satu disebut min tabaidiyah, yang kedua min bayaniyah. Kalau yang memahami minkum di sini minnya sebagai tabaidiyah, artinya bilih berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajibannya sebagian orang saja. Tetapi yang lebih kuat minnya namanya min bayaniyah. Kalau bayaniyah minkum itu artinya setiap kamu, itu artinya setiap kita punya
kewajiban karena berdakwah itu amanah. Hal ini banyak ditopang pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Satu diantaranya tadi, balighu anni walau ayah, gitu. Berarti setiap. Yang ketujuh adalah amanah kekuasaan. Masya Allah, kekuasaan adalah amanah, tidak boleh dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi atau keluarga atau kelompok, ya Pak ya, kecuali sebatas yang menjadi haknya. Masya Allah, inilah amanah yang langka, ya Pak ya. Awake dhewe sing ngelik ngene iki oleh nyibiri ngene kok panggiri krungu elingan ngono, alah padune kowe urung bagian. Naudzubillah min dalik. Ojo ngantek Pak, nek mung butuh mangan alhamdulillah wis paringi warak ya Pak ya. Butuh turu wis duwe dipan to, butuh ngeyup wis duwe omah to, butuh berangkat wis punya kendaraan to, butuh sholat wis duwe kain to, kurang apa? Jarnya Allah ngeneh. Tanggung jawab amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, gitu Pak. Yang kedelapan, amanah harta. Harta ini amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dikelola dan dipergunakan untuk beribadah dan kebaikan umat, baik diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Ya Allah, ini harta ini adalah amanah. Dalam hadis amanah harta itu sampai dipertegas Pak. Besok di yaumil mahsyar ada 4 pertanyaan. Manusia sebelum ditanya 4 hal nggak akan bergeser telapak kakinya. Satu diantaranya tentang harta. Min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu. Bondomu ki kok ngendi kok kumpulke, kok entuk, kok kumpulke. Wa mimma anfaqahu, lan kok belanjake kanggo apa? Pertanyaan harta itu sampai 2 kali. Maka mari benar-benar kita jaga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan keluarga, dan untuk kemaslahatan diri sendiri. Di sini dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim adalah untuk kemaslahatan keluarga itu yang paling tinggi, ya. Jika kita punya 3 dinar, 1 dinar fisabilillah, 1 dinar untuk merdekakan budak, 1 dinar untuk fakir miskin, dan 1 dinar lagi untuk keluarga. Mana yang paling gede ganjarannya? Yang untuk keluarga. Ini tegasnya artinya juga keluarga tadi sudah disebut sebagai amanah yang harus kita jaga, muhafadzah, agar supaya tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal tumindae supaya keluarga kita benar-benar bernilai ibadah. Ini yang paling inti. Nah ini, jadi amanah itu. Yang ke-9, amanah menjaga keselamatan orang lain dan menjaga kehormatannya. Ini dalam nilai sosial. Setiap kita memiliki amanah untuk menahan diri dari menyakiti dan mengganggu fisik serta nyawa orang lain. Sampai-sampai disebutkan al-muslimu, ya, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut wong muslim kuwi wong sing teman-teman salimah, selamat, ya, dari muslim yang lain, dari lisan dan baik melalui lisannya maupun tangannya. Artinya melalui lisan kita tidak suka menggibah orang lain, melalui tangan kita tidak suka menyakiti, karena itu amanah. Menjaga keselamatan dan kehormatan tetangga saudara adalah amanah. Betul Ibu ya, jangan malah sampai dia tuh di kita ini kadang-kadang bikin macam-macam, ya, untuk mengunjing, mengumpat,
bahkan menyakiti. Sekarang luar biasa saling menghujat itu, Masya Allah. Kalau dalam bahasa hadis Pak, saling menghujat kayak yang terjadi sekarang itu namanya tahiyatut tala'un, dan itu dalam hadis disebutkan min alamatis sa'ah, dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Saling hujat menghujat, Masya Allah. Naudzubillah min dalik, jangan sampai ya toh. Yang terakhir adalah amanah dalam menjaga rahasia. Apabila seorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita untuk tidak disebar, itu namanya amanah. Saya baca hadis terakhirnya saja, inna min a'dhamil amanati indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi summa yansuru sirraha, rawahul Muslim. Sesungguhnya amanat yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang bersetubuh dengan istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian dia suami atau sebaliknya istri menyebarkan rahasianya kepada orang lain. Naudzubillah. Jangankan sampai hubungan yang seperti itu, kekurangan suami tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ngoten nggih Bu? Bapak-bapak juga, kekurangan istri kita tidak boleh diketahui, diceritain, apalagi diceritakan, diketahui saja tidak boleh, dan itu namanya dosa besar. Mengapa? Istri ini amanah, suami itu juga amanah. Maka wong Jawa oleh nyebut gar napa Bu garwa? Sigarane nyawa. Lho nyawa-nyawamu dhewe kok sebut-sebut, waduh suami saya parah. Oh ya no. Parah apa nih? Enggak boleh, haram itu. Enggak, harus dijaga. Maka kan bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pagi ini memasuki bab yang ke-10 dari fardil muslim, kepribadian muslim. Mugi kita sami tansah pikantuk rahmatipun Allah, mugi-mugi kita sami tansah dipun berkahi Allah, mugi kita sami tansah dipun paringi manah istiqamah menggahangken kita netepi agamanipun Allah ya, sehingga seiring bertambahnya umur mugi tambah ilmu, kan ditambahi ilmu insya Allah bakal tambah iman, kan ditambahi iman bakal nambah amal. Wong kene ilmu nira tambah, iman nira bakal tambah. Nek iman nira tambah, amal nira bakal tambah. Kuncinya ilmu. Milo doa mugi majelis kita tetap istiqomah sebagai sarana silaturahmi, ketemune wong-wong soleh. Ini namanya umpannya berkah. Lalu kita sami ngaji, mugi dipun paringi ilmu ingkang manfaat. Maka dan saring kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.